Ya, hari ini Tuhan berikan tema saudara, penyembahan dan persembahan. 1, 2, 3. Penyembahan dan persembahan. 1 penyembahan, saudara ya, ada artinya sembah. Penyembahan itu ada kaitannya dengan ibadah. Kita datang sembahyang, saudara ya. Datang gereja untuk apa? Sembahyang. Datang gereja untuk apa? Ibadah. Datang gereja juga untuk apa? Nyembah Tuhan. Betul saudara? Datang untuk menyembah. Dan juga ternyata ada kaitannya kuat sekali dengan ya persembahan. Jadi ada penyembahan, ada persembahan. Saudara, ada kaitannya yang luar biasa yang Tuhan akan bukakan pada kita. Kalau kita bisa mengerti dua-duanya itu, kita bisa satukan dua-duanya itu, maka kita akan melakukan sesuatu yang menyukakan hatinya Tuhan, sesuatu yang seperti firman Tuhan ajarkan. Maka kita akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Seperti tadi, malam ini menjadi malam perkenanan, malam ini menjadi malam ya keberkahan, malam new wonders terjadi. Jadi saya katakan saya lagi saudara, penyembahan terkait erat dengan korban. Setiap kali kita datang untuk menyembah, saudara ya, memberi penyembahan pada Tuhan, selalu saudara ada kaitannya dengan apa? Korban atau persembahan. Penyembahan dan persembahan selalu itu berjalan bersama-sama. Saya beri contoh saudara tentang Abraham. Di ayat yang akan kita baca, di situ adalah ya ada perkataan penyembahan, saudara, persembahan lah gitu saudara. Itu yang pertama kali ditulis dalam Alkitab. Maka di Kejadian 22 ayat 1 sampai 5 kita akan baca lebih dulu. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, sedang dicoba, sedang diuji. Seperti apa dia ibadahnya pada Tuhan, seperti apa pengikutnya pada Tuhan. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ya firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau yang kau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke Tanah Moria dan apa? Mempersembahkan. Dan apa saudara? Mempersembahkan, ada kaitannya mempersembahkan. Dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan padamu. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayang pandangannya, ya kelihatanlah kepadanya tempat ya itu dari jauh. Ini Tuhan sudah menentukan tempatnya, karena kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa sekarang? Kami akan apa? Sembahyang. Saudara dengar dulu ya. Ada kata-kata tadi persembahan. Di sini dia berkata, ternyata waktu dia disuruh oleh Tuhan ke Gunung Moria itu saudara, bawa persembahan bagi Tuhan, yaitu Ishak, saudara, dipersembahkan. Itu artinya dikatakan oleh Abraham pada bujangnya, kami akan sembahyang di sana itu untuk sembahyang. Waktu dia sembahyang, dia membawa persembahan, yaitu anaknya Ishak yang dikasih. Sesudah itu kami akan kembali padamu, saudara. Jadi sekali lagi saudara tanggap dulu, kata persembahan yang pertama kali ditulis di Alkitab adalah di Kejadian. Itu kitab pertama adalah tentang Abraham waktu diuji. Seperti apa sih ibadahnya kepada Tuhan? Dulu belum ada kebaktian gini toh saudara, ya hidup bersama Tuhan toh saudara. Seperti apa sih saudara pengikutan dia kepada Tuhan? Ya, kalau dia datang pada Tuhan, saudara. Jadi waktu Tuhan perintahkan bawa ya, ke Gunung Moria untuk ya sembahyang atau bawa persembahan itu Ishak pada Tuhan. Dia tahu dia itu di sana mau sembahyang, dia di sana mau menyembah. Tapi waktu dia sembahyang menyembah harus ada korban. Jadi sekali lagi, saudara, sembahyang atau penyembahan ya ada kaitannya
dengan pengorbanan atau kurban. Nah, itu sudah diajarkan sejak pertama kali kepada bapak orang percaya. Orang percaya ibadah kita seperti Abraham. Abraham melakukan itu. Kalau saudara pelajari terus, dikatakan itu dikatakan sebagai kebenaran yang sudah dilakukan oleh Abraham, saudara. Maka dia dijadikan bapak orang percaya. Intinya dua ini membuat dia lakukan yang benar, kata Tuhan. Membuat dia lakukan yang tepat, saudara. Sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Dan dia akhirnya malah dipakai menjadi bapak orang percaya, bapak iman. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun saudara, itu korbannya itu berat sekali loh. Anaknya loh saudara, yang sudah didoakan sampai puluhan tahun saudara, yang perjuangkan sekian lama. Anak yang sangat-sangat diharapkan, anak yang sangat-sangat dikasihi saudara. Oh, itu luar biasa sekali saudara. Saya percaya dia adalah kedua setelah Tuhan. Saya bersyukur Abraham tetap nomor satu Tuhan. Tapi kedua mungkin anak itu, istri, anak lah, keluarganya. Tapi dia berani saudara, untuk persembahan ada kaitannya dengan korban atau pengorbanan. Ishak dikorbankan, dipersembahkan saudara. Nah, dalam perjanjian lama kata korban saudara disebut adanya kuarak saudara. Ada PowerPoint-nya, mungkin lihat PowerPoint-nya bisa lebih jelas saudara. Luar biasa arti persembahan. Diambil dari Imamat 1 ayat 2 saudara. Mungkin saya baca dulu ya. Imamat 1 ayat 2. Berbicara kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan itu di sini saudara. Kembali tadi saudara, kembali PowerPoint-nya saudara. Kata aslinya itu saudara, korban. Akar katanya adalah kuarah ini saudara. Artinya apa saudara? Secara harfiah mendekat. Lalu artinya apa lagi? Merapat saudara. Lalu apa saudara? Menghampiri. Dengan korban itu dipakai untuk apa? Menghampiri Tuhan. Mendekat pada Tuhan saudara. Bawa korban itu saudara. Tujuannya untuk ini saudara. Mendekat, merapat, menghampiri. Bukan sekedar upeti. Secara harfiah kurban bukanlah sekedar pemberian, melainkan sesuatu yang dibawa khusus untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Memang kalau gitu, khusus bawa itu untuk mendekat pada Tuhan. Memang sejak zaman dulu kalau orang mau datang pada kaisar, raja-raja pada kaisar harus membawa upeti, persembahan. Rakyat mau datang, tentara datang pada raja, selalu begitu saudara. Untuk mendekati, bawa korban tadi. Kalau kerajaan bawa upeti. Jadi waktu kita bawa itu tujuannya untuk mendekat saudara. Lalu dikatakan sini bukan sekedar materi. Tuhan tidak lapar atau butuh apa saudara? Mata saya kelihatan sudah agak kabur lagi. Naik saja saudara, biar lebih jelas. Tuhan tidak lapar atau butuh hewan ternak. Kurban adalah sarana rohani agar penyembahan dapat mendekat kehadiran Tuhan yang kudus. Intinya ada korban supaya kita bisa mendekat pada Tuhan. Maksudnya seperti itu saudara. Zaman dulu selalu itu, mau datang pada Tuhan pasti ada korban. Saudara lihat Abraham diberi misbah korban. Mesti gitu toh. Dia mau tanya Tuhan, dia mau datang pada Tuhan, ada misbah korban. Itu yang pertama itu saudara. Lalu yang kedua, jalan masuk mutlak. Tanpa kurban manusia berdosa tidak bisa menghampiri Allah. Penyembahan identik dengan kurban. Karena itulah satu-satunya cara kita mendekat pada Tuhan. Masih ingat korban anak domba Allah.
Hanya karena ada korban anak domba Allah, kita bisa menghampiri Tuhan. Betul saudara? Korban itulah yang menyelesaikan dosa kita, yang membuat kita boleh menghampiri Allah. Zaman dulu tak pernah ke Musa, enggak boleh saudara. Tapi setelah Yesus anak domba Allah mengorbankan diri, melalui korban Tuhan Yesus, manusia bisa datang pada Tuhan, bisa menghampiri Tuhan, bisa masuk hadirat Tuhan. Karena ada apa? Korban. Saudara, itu jadi syarat. Ya, lalu juga saudara, kegenapan perjanjian baru. Ini yang baru saya katakan, Yesus adalah korban yang sempurna. Melalui korban Kristus, saudara, kita yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat kepada Bapa. Saudara, jadi saudara, terjemahan korban artinya ya mendalam, alat atau sarana untuk mendekat. Esensi utama progresi, setiap kali seorang membawa korban, tujuan akhirnya adalah ya apa? Memperpendek jarak antara dirinya dengan Tuhan. Kalau dibuat singkatlah kata-kata ini saudara, dari waktu mau datang pada Tuhan, bawa korban. Korban itu sarana mendekat pada Tuhan, saudara. Ya, digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai korban anak domba Allah, saudara. Datang tadi mau sembahyang, saudara, mau menyembah pada Tuhan, mau mendekat pada Tuhan, ada sarananya, yaitu ada korban. Zaman dulu itu harus, kalau mau datang pada Tuhan, menyembah, ada korban yang ditentukan, saudara, untuk datang pada Tuhan, untuk mendekat pada Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu sudah diatur sejak ya awal perjanjian, sejak kejadian kitab pertama, saudara, itu korban. Ada banyak contoh. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, saudara bisa dapatkan banyak sekali contoh-contoh yang bisa menjelaskan selalu kalau ada ya penyembahan, ada persembahan. Dua-dua itu bersama-sama membuat manusia ya, bisa dekat, bisa berkenan, bisa mengalami kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Seperti juga Miracle Net Worship sama ibadah, ada korban. Betul saudara, korban waktu, korban tenaga, ya mungkin korban banyaklah, harta dan macam-macam, saudara. Contoh, beberapa contoh Hana, saudara ya. Sekarang Hana dulu, 1 Samuel 1 ayat 27-28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan padaku apa yang ku minta ya daripadanya, maka aku pun apa? Menyerahkan, persembahkan. Saudara ingat ya, saudara ya, korban, saudara, menyerahkan, persembahkan kepada Tuhan seumur hidup ya. Terserahlah kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana apa? Menyembah kepada Tuhan. Dia datang pada Tuhan, dia menyembah pada Tuhan, dia sujud pada Tuhan. Tapi dia persembahkan anaknya Samuel. Betul saudara, dia relakan ya anaknya untuk dipakai Tuhan seumur hidupnya. Ada ya penyembahan, ada persembahan yang dilakukan oleh Hana. Dan saudara lihat, akhirnya ada banyak Hana akhirnya malah diberkati anak-anak berikutnya, saudara. Bukan hanya itu, akhirnya anaknya yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan juga, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa sampai menjadi nabi yang terbesar pada hidupnya Samuel. Nabi yang lebih daripada yang lain. Karena apa? Ada ya penyembahan, ada persembahan, saudara. Iya, kita bisa lihat juga Daud, saudara. Iya, Daud ini luar biasa. 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 20. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik, ya, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan apa? Dan apa? Sujud menyembah, yaitu penyembahan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan di atas ya, dan atas permintaan di dalam padanya roti dan ia makan. Artinya waktu dia sujud menyembah, saudara dengar dulu ya, dia sudah dengan ikhlas anaknya
diambil oleh Tuhan. Dulunya kalau saudara baca, dia terus doa, dia terus berpuasa, dia terus berjuang, saudara. Luar biasa sekali, sampai tidak makan, sampai tidak pura banyak. Tapi saat itu nyatanya keputusan Tuhan beda dengan keinginannya dia. Anak itu tetap diambil, saudara. Setelah anak itu diambil, sekali lagi seperti itu, dia tanya karyawan, stafnya semua, anak itu sudah mati. Setelah itu dia mulai ambil satu langkah. Dia datang ke bait Allah, rumah Allah, dia sujud menyembah. Dengan apa? Rela serahkan pada Tuhan. Anaknya diberi oleh Tuhan. Ada penyembahan, ada persembahan. Ya, kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara datang pada Tuhan, saudara, selain saudara datang ada yang korban. Tadi yang saudara lakukan termasuk salah satunya kerelaan, saudara. Kehendak Tuhan yang jadi. Ada sesuatu yang pasti gitu, saudara. Maka itu akan menjadi penyembahan, jadi ibadah, jadi doa yang luar biasa, yang punya dampak luar biasa. Dan Daud juga melakukan seperti itu. Satu lagi, saudara, Ayub, saudara. Ayub 1, 18-21. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut saudara bertiup dari belakang padang gurun dari seberang. Rumah itu dilanda pada 4 penjuru dan roboh menimpa anak-anak muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini pada Tuhan. Maka sekarang sudah mulai saudara, berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, lalu mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Ini penyembahan sekali, saudara. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, pujilah nama Tuhan. Sama, dia sujud, dia menyembah, tapi sekali lagi juga membawa korban, kerelaan. Itu tidak mudah loh, saudara, betul nggak? Anaknya diambil, kalau saudara baca ayat sebelumnya termasuk hartanya dan macam, sudah. Bukan nyembah tapi ngotot dengan Tuhan, tidak. Nyembah disertai kerelaan, pengorbanan, saudara. Selalu kalau saudara perhatikan dua-dua itu waktu dilakukan, akhirnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara juga lihat Daud melakukan sesuatu, akhirnya dipulihkan lagi, diberkati lagi. Anak berikutnya dan akhirnya dipakai, yaitu Salomo, akhirnya dipakai melanjutkannya, bangun bait Allah, dan luar biasa sekali. Ayub juga sama, akhirnya dipulihkan, saudara. Akhirnya dia diberkati, saudara. Anak-anaknya diberi anak yang jauh lebih baik, jauh lebih cantik, saudara. Bahkan juga semua ternaknya, semuanya, saudara, kekayaan dipulihkan lipat kali ganda, saudara. Semua mengalami sesuatu yang berlipat ganda waktu dia melakukan dengan baik, dengan bijaksana. Penyembahan dan persembahan jalan bersama-sama. Amin. Hanya satu yang nggak tambah, apanya? Istrinya tidak tambah, saudara. Jadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau saudara bisa perhatikan selalu, saudara, ada dua selalu terkait antara penyembahan dan tadi persembahan. Selalu sekali lagi, selalu dan selalu, saudara. Saya tergerak, kita baca perempuan yang memberi 2 peser uang itu dulu. Markus 12 ayat 41-44. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan, persembahan, saudara, dan memperhatikan bagaimana orang banyak masuk ke rumah, masukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya kepada
ya berkata padanya, aku berkata padamu sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberikan dari kelimpahan, tapi janda ini apa saudara, memberi dari apa, kekurangan. Ya, semua yang ada padanya yaitu 10 nakanya. Saat itu Tuhan Yesus sedang ada di bait Allah, betul saudara? Jadi saudara tahu dulu, saat itu Tuhan Yesus ada di mana? Bait Allah, saudara. Di bait Allah sama, di sana untuk ibadah, di sana untuk sembahyang, betul saudara? Jadi sejak zaman dulu, zaman Tuhan Yesus tetap ada ibadah, ya saudara, ya penyembahan, tapi juga persembahan. Dua-dua itu selalu ada. Sampai Yesus memperhatikan cara orang memberikan persembahannya, baik atau tidak, benar atau tidak. Dan sampai dia kagum, ada seorang memberikan persembahan 2 peser. Itu artinya duit kecil sekali gitu saudara. Tapi dia puji, dia kagum. Ini luar biasa loh. Perempuan ini memberi bukan dari kelimpahannya. Orang banyak memberi, banyak, bagus, bukan tidak bagus. Tapi ini lebih luar biasa karena sebetulnya dia itu sedang kekurangan. Tapi tetap saja di ibadah, di kebaktian, dia tetap bawa persembahannya saudara. Sekalipun secara manusia itu kecil, tapi di mata Tuhan ini hati yang luar biasa. Dia tidak hanya datang untuk minta pada Tuhan saja. Dia tidak hanya untuk sembahyang sesuatu saja. Dia juga lakukan suatu persembahan. Bahkan itu sebetulnya di luar kemampuan dia. Maka dia berkata luar biasa, membuat Tuhan Yesus kagum. Justru membuat Tuhan Yesus puji dia, membuat Yesus saksikan seperti saat ini diberikan. Kalau kita lakukan dua-dua, sekali lagi akan membuat kita lakukan yang tepat, akan membuat kita lakukan yang berkenan, akan membuat kita lakukan yang mendatangkan Tuhan berkarya, akan mendatangkan kasih karunia, akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah saudara. Jadi kalau saudara bisa perhatikan ada banyak sekali saudara yang orang memberi persembahan. Bahkan sekali lagi pada waktu krisis atau kekurangan. Ya ibadah sekarang Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan padamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi ada 2 kaitannya saudara ya, tentang persembahan. Persembahkan apa saudara? Bahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang apa? Kudus, yang berkenan saudara, yang luar biasa, yang sejati saudara. Ya saya percaya itu luar biasa. Tubuh ini bicara hidup kita saudara, segenap kehidupan kita. Kita bisa mempersembahkan harta kita, puji Tuhan. Kita mempersembahkan talenta kita, puji Tuhan. Kita mempersembahkan waktu atau lain, puji Tuhan. Tapi di sini dikatakan ibadah yang sejati saudara. Ya pada Tuhan persembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, tetap bisa berkarya. Hidupmu dipakai oleh Tuhan, hidupmu dipakai ya berkarya saudara, yang kudus saudara, yang berguna bagi kerajaan Allah. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan. Siapa mau persembahkan dirimu untuk Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan saudara. Itu ibadahmu, ibadah itu sembahyangmu, ibadahmu saudara, yang kudus, yang sejati, yang berkenan, yang berguna bagi kerajaan Allah. Saya ingat saudara ada satu kisah yang luar biasa. Satu kali menjelang Natal ya, guru sekolah minggu pesan, ya guru KID pesan, anak-anak ini Natal, Yesus sudah mempersembahkan ya dirinya untuk selamatkan kita. Bapak berikan kado ya untuk kita, yaitu anaknya tunggal. Ayo kita semua juga memberi persembahan ya saudara, yang terbaik bagi Tuhan. Nah saudara, semua anak berusaha bawa kado yang terbaik. Yang minta ibunya lah, ada yang beli di mall lah, ada yang macam-macam saudara. Ada satu anak, dia anaknya orang miskin, ya dia minta ibunya nggak ada,
Ya mau apa? Wong SPP urung lunas, apa lagi saudara, betul enggak? Mempersembahkan apa lagi? Dia doa-doa. Ya akhirnya punya inisiatif. Di rumah dicari-cari, ya enggak ada yang bisa dipersembahkan. Lalu dia lihat ada keranjang. Keranjangnya dibawa saudara ke gereja. Waktu Natal, anak-anak dia duduk paling belakang saudara. Setelah acara, ayo kita bawa kado pada Tuhan. Semua bawa kado. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang wah mahal, ada yang sedang, yang murah, ada yang wah kemasannya luar biasa. Sampai semua memberi persembahan. Selesai semua saudara, baru terakhir dia paling belakang maju ke depan. Bawa keranjang saudara, maju ke depan tempat orang ngasih kado. Orang bingung mau ngapa itu, mau ngapa itu kok bawa keranjang, mau ngapa saudara, mau apa, kadonya mau dibawa pulang. Lah orang lain bawa kado itu, dia bawa keranjang itu saudara. Orang bisa pikir loh itu mau apa itu, mau ngambil kadonya, mau bawa pulang. Ternyata setelah dia taruh di depan saudara, ya ini saudara, lalu dia masuk di keranjang, dia di situ. Lalu orang tanya, ngapain? Dia berkata apa? Aku nggak punya kado lain. Ibumu nggak bisa ngasih aku kado, maka aku berikan diriku. Jadi kado yang dipakai oleh Tuhan, yang digunakan oleh Tuhan. Ini cocok dengan ayat ini. Persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu bisa dipakai macam-macam. Kalau kau persembahkan hidupmu, Tuhan bisa pakai untuk apapun. Ya tidak tergantung keadaanmu, tidak tergantung kekayaanmu, tidak tergantung pendidikanmu, tidak tergantung apapun saudara. Ya pakaian apapun tidak. Tapi Tuhan bisa pakai hidupmu untuk lakukan hal yang luar biasa. Oleh satu orang bisa jungkir balikan dunia kalau di tangannya Tuhan. Oleh satu orang bisa jadi berkat luar biasa sekali. Oleh satu, ya Maria ibu Yesus, maka Mesias bisa dilahirkan saudara. Dan banyak. Betul? Oleh satu Musa, bangsa bisa dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Waktu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Di tangannya Tuhan. Nah, ibadahmu ada kaitannya dengan persembahan. Penyembahanmu ada kaitannya dengan persembahanmu. Kalau dua-dua, sekali lagi, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang dahsyat. Bisa terjadi, saudara. Hari ini belajar. Waktu Miracle.net ini belajar. Ya, ibadahmu ini di Miracle.net. Kalau saudara sertai dengan persembahanmu, luar biasa. Persembahan itu tidak selalu uang. Persembahan itu bisa uang. Persembahan itu termasuk waktumu. Yang kau korbankan toh. Harusnya tidur kok saudara. Betul enggak saudara? Kau korbankan. Bisa juga bukan hanya waktumu saja saudara. Ya banyak hal mungkin, termasuk mungkin keuanganmu untuk perjalanan. Ya mungkin ada yang biayanya banyak. Ada yang dari luar kota. Dan macam-macam saudara. Pokok ada suatu yang saudara harus korbankan. Supaya engkau bisa ikut Miracle.net. Itu beda. Seperti tadi Pak Buas sibuk dan macam-macam kerjanya dan macamnya. Tapi mau persembahkan waktunya yang sebetulnya sangat berharga. Kalau untuk cari duit berapa juta satu malam. Ya, tapi rela dikorbankan untuk datang pada Tuhan. Untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Untuk sembahyang dengan Tuhan. Pengorbanan seperti itu luar biasa. Saya dorong itu jadi salah satu motivasimu. Dasarmu datang. Rela korbankan waktu. Rela korbankan tenaga. Rela korbankan mungkin yang lain-lain keuntungan. Saudara, demi apa? Ibadahmu. Demi apa? Sembahyangmu. Demi apa engkau bisa datang pada Tuhan semalam-malaman di Miracle.net. Juga yang ada di media, rela gak tidur, masih ngikuti sama. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Apalagi saya ulangi ya, dalam keadaan kekurangan. Apalagi dalam saat sibuk tetap dikorbankan. Beda nilainya. Perempuan tadi dalam kekurangan bukan kelimpahan.
mata Tuhan, di hati Tuhan beda. Bukan nilainya, tapi pengorbanannya itu seperti apa. Nah, itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa dan mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Cerita janda lagi ya saudara. Saya baca sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang juga ya janda saudara. Ya jadi kesaksian seorang janda di sebuah daerah ya saudara. Setiap minggu bawa 1 genggam beras, ini daerah desa saudara. Genggam beras untuk diletakkan di altar, maksudnya tempat persembahan saudara ya. Satu hari pendetanya bertanya, "Bu, kamu makan saja susah, kenapa tiap minggu masih bawa beras?" Jadi ceritanya janda ini kekurangan, tapi setiap ibadah ini di desa ya saudara, ya. Terus selalu bawa beras 1 genggam dibawa untuk persembahan. Selalu. Maka pendetanya tanya, "Kamu itu susah kok. Untuk makan itu tidak mudah. Kok setiap minggu pasti melakukan itu untuk apa?" Saudara, sambil menyeka air mata, janda itu jawab, "Pak Pendeta, setiap kali saya memasak, saya mengambil 1 genggam sebelum saya masak untuk diri saya. Jadi setiap kali mau masak, diambil dulu 1 genggam. Yang lain dimasak untuk hidupnya. Tapi tetap disisihkan 1 genggam." Sudah. Saya ingin Tuhan tahu bahwa dialah yang pertama dalam hidup saya. Ini dia itu ingin nyatakan, Tuhan kau nomor 1. Engkau dulu. Baru sisanya aku. Sebelum dimasak, diambil dulu 1 genggam untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tujuannya tadi untuk nyatakan, Tuhan engkau itu nomor 1 dalam hidupku. Apapun keadaan engkau dulu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Beras ini adalah surat cinta saya kepadanya. Pernyataan cinta. Dengan bawa beras ini dia berkata, engkau nomor 1. Dengan bawa beras ini Tuhan ingin nyatakan, aku cinta padamu Tuhan. Maka aku gak pernah lupa-lupa bawa beras ini. Saat saya memberikan ini, saya rasa sangat dekat dengan Tuhan. Ada 3 yang dia katakan. Kenapa dia selalu bawa hanya segenggam beras. Pertama dia ingin nyatakan, Tuhan kau nomor 1. Gak ada yang lain. Lebih dari hidupku sendiri. Kedua dia berkata, aku ingin nyatakan cintaku pada Tuhan. Tuhan aku cinta engkau. Cinta itu pasti memberi. Gak ada cinta tidak pernah memberi, itu tidak ada. Kalau orang pacaran gikir gudil wis saudara, belum tentu cinta sungguh. Cinta itu kikir jadi lomo saudara. Betul enggak? Tapi yang ketiga dia merasakan waktu dia lakukan hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Hatinya itu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ibadah disertai persembahan. Saya ajak saudara, setiap ibadah jangan asal. Ibadah raya, ibadah minggu, ibadah apapun, miracle, jangan hanya rutinitas. Ya, kita itu mau datang pada Tuhan. Kita itu mau nyembah Tuhan. Kita itu mau menghargai Tuhan, mau sowan Tuhan, mau menghormati. Tapi jangan tangan kosong. Percaya saya. Apapun yang bisa kau bawa atau korbankan tadi, waktu, apalagi sebetulnya sibuk, tetap saja datang, itu korban. Ditertawakan orang, diejek, diancam kalau ibadah, itu korban. Betul saudara? Bawa, bahkan persembahan yang saudara, yang terbaik itu bukan selalu nilai. Dulu di gereja kita dulu ya saudara, pernah satu kali bagian penghitung datang, Pak, tolong diumumkan ya Pak ya. Jemaat bagian penghitung, bagian apa? Penghitung persembahan. Kan mau dia minta diingatkan ya Pak. Kenapa saya mau ngomong? Itu loh, banyak jemaat itu kalau memberi persembahan, ini kantong persembahan saudara ya,
Lalu tangannya masuk kantong dulu. Lalu cari, ya enggak tahu sing berapa gitu saudara. Ya saudara. Lalu diremes, remes biar kecil, biar enggak kelihatan orang gitu loh saudara. Ada mungkin saudara ada loh saudara. Masuk dompet, masuk kantong, ngambil pokok ya itu. Diremes, remes biar enggak kelihatan. Kalau besar atau kalau kecil gitu saudara. Lalu sudah kecil baru dimasukkan. Saudara tahu enggak? Bagi penghitung itu sulit sekali loh. Saudara nanti nyoba ya, pulang ya. Punya uang enggak? Siapa mbak sini sih coba? Diremes sampai kecil loh. Ada enggak? Ada enggak? Enggak. Aku karena di mana-mana yang enggak bawa uang dari enggak tahu. Bisa enggak ada yang dicoba? Uang saudara? Enggak apa-apa. Nyoba saudara. Jadi bisa tahu, loh ini korban loh. Diremes terus. Remes. Lah supaya enggak kelihatan gitu saudara. Nah saudara sudah ya diremes kecil ya. Ya remes lah. Ya siapa yang mau buka? Siapa? Ini bagian persembahan di sini siapa? Mana bagian persembahan? Mana bagian persembahan siapa? Sini. Lah ini kan sudah didelek guys, diremes. Supaya kecil gitu saudara. Lah jadi kalau jemaat kita kadang-kadang jam 9 itu bisa 4.000 saudara. Coba sini. Lah. Masukin sini dulu. Oh dimasukin sini dulu. Nah. Coba ayo dihitung satu aja. Loh, buka angel loh. Buka itu agak belum sampai 1 lembar. Nanti numpuk semua. Saudara bayangkan ya, kalau 4.000 untel kayak gitu, kira-kira gimana? Itu bagian persembahan mumet loh katanya. Mumet. Tolong diumumkan sama jemaat. Kalau ngasih persembahan itu jangan direpet gitu, jangan. Saya juga ingatkan sekali lagi, di Roma cari uang yang baru. Ojo sing wis mambu, ojo sing wis letek. Bila perlu sediakan yang baru. Kadang-kadang tukar bank ada atau kadang-kadang. Betul nggak saudara? Itu sikap hati. Hargai Tuhan. Berikan. Bukan yang itu nggak mau. Tapi itu lama sekali saudara. Rusak. Nanti kalau di store bank semua luntur gitu. Banknya aja geleng-geleng kepala. Dari mana kayak gini? Ya atau ya? Belajar. Lalu kalau ibadah, lebih baik telat atau datang sebelum ini? Itu hati saudara. Orang itu namanya telat, itu tabiat, kebiasaan. Gereja kita pertama dulu saudara ya, di rumah saya, Urip Sumajo saudara tahu ya. Sekarang sebelah depannya apa? Toko apa ya? Depan rumah. Asia baru. Ya, depan situ dulu saudara. Kebaktian. Lalu ada apa namanya itu telat. Oh bukan di situ. Pindah di Slamet Riyadi. Depan Nadamiam. Di sana banyak yang telat. Saya bilang jangan telat. Ibadah jangan telat. Ngomongnya apa? Jauh Pak. Harus pakai angkutan jauh. Nanti jalan ini jauh saudara. Jadi telat karena apa? Jauh saudara. Terus saudara, Tuhan berkati pindah di sini. Karena banyak kan dulu aslinya kan dari rumah saya dekat sini saudara. Balik di sini. Setelah balik masih telat enggak kira-kira? Halo? Kok ngerti? Itu kebiasaan. Loh benar saudara. Bangun itu kan kebiasaan toh. Datang pada Tuhan. Bawalah hatimu. Benar. Siapkan hatimu. Persembahkan tubuhmu, hidupmu, waktumu, hatimu terus. Itu persembahan yang luar biasa. Bahkan masa sulit tetap ibadah, tetap melayani, tetap saja lakukan sesuatu yang luar biasa.
Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan. Ini tadi ibu nih, nyatakan cinta pada Tuhan. Betul? Iya, nomor satu engkau Tuhan. Membuat dia dekat dengan Tuhan. Ngalami perkenanan Tuhan, saudara. Ya, saudara masih ingat juga, saya pernah, ya, waktu kerja di Jakarta, hujan, saya sedang flu, lalu hujan, nggak punya mobil, saudara, punyanya sepeda motor. Untungnya bukan sepeda motor yang namanya apa dulu? Tua Bangka, apa? Motuba, apa artinya? Motor tua Bangka, enggak, motor yang lumayan masih, saudara. Tapi flu sama hujan gimana? Minggu. Ayo, saudara tetap ke gereja enggak? Tetap enggak? Ngomongin gampang, tak kayak rodo angel sih ya. Kalau saudara gitu anak saudara disuruh ke gereja apa enggak? Jawabnya makin sulit saya. Tapi bersyukur saudara, saya tetap komitmen. Sekalipun ya kehujanan saya tetap gereja. Basah kuyup. Tapi waktu saya sampai basah kuyup, saya langsung ke kursi. Zaman dulu aliran itu kan gereja gitu. Datang langsung sujud di kursi gitu tuh saudara. Betul enggak? Sebelum ibadah itu dulu gitu. Saya sama basah, tapi saya datang gereja enggak ngobrol, sujud, nyembah Tuhan sendiri doa. Saudara tahu enggak? Tiba-tiba dijamah Tuhan, tiba-tiba disambar Tuhan, tiba-tiba dilawat Tuhan, tiba-tiba saya diberi bahasa roh. Dulunya belum bisa, enggak ada. Saya percaya itulah penyembahan ibadah disertai korban. Benar, rela, kehujanan tetap itu korban. Ibadah seperti itu, sembahyang seperti itu, penyembahan seperti itu sesuatu yang luar biasa. Iya, nanti banyak doa puasa dan banyak saudara. Di Alkitab saudara banyak contoh lah. Janda Sarfat itu waktu, pasti ingat ya. Dia dalam kekurangan, tapi Tuhan ngomong berikan untuk Elia dulu. Ya nanti Tuhan akan lakukan satu. Dia lakukan seperti itu. Itu pengorbanan. Ibadah disertai pengorbanan. Lalu saudara saya ingat kemarin minggu saya saksikan juga yang ibadah sore, saudara, ada satu jemaat di Tangerang, saudara. Jadi saya dengar kesaksian dia sedang punya masalah keuangan. Jadi intinya karena ya mungkin macet usahanya, dia rumahnya dijamin bank sudah mau dililang. Kalau enggak bisa bayar berarti rumah itu dililang, saudara. Dia doa, dia nyembah Tuhan, datang pada Tuhan, lalu dapat rema dari Tuhan. Tuhan ngomong apa? Siapa yang dengar kesaksian itu? Tuhan ngomong apa? Ada yang dengar enggak kemarin minggu? Tuhan ngomong, ikut Yusi. Loh, dia bingung saudara. Ini dia sedang bergumul masalah pekerjaannya, masa uangnya, rumahnya mau dililang kok jawabannya ikut Yusi. Malah disuruh ikut Yusi. Apa kaitannya? Tapi dia belajar taat. Sekalipun sedang ya, bingung ngurusin masalah ya rumah yang mau dililang itu, dia tetap dasar ikut Yusi. Waktu ikut Yusi, saudara, Yusi tadi saya katakan apinya itu besar, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dapat terima lagi. Waktu Yusi, Tuhan ngomong lagi apa? Benar ya? Ikut STT, dia lebih bingung loh saudara. Wong ini sedang masalahnya besar, bingung tentang keuangannya, utangnya, rumah yang mau dilelang kok Yusi, disuruh Yusi, disuruh lagi ikut STT. Tapi hebatnya dia berani. Itu ibadah yang sejati. Dan ternyata saudara, setelah itu mulai Tuhan tolong, mulai Tuhan pulihkan, hanya tidak dililang. Usahanya jalan lagi dengan baik. Sekarang sudah ikut STT. Sekarang sedang latihan untuk jadi pembicara. Mau dipakai Tuhan jadi pembicara. Ibadah. Sembahyang. Penyembahan. Disertai pengorbanan, kurban. Untuk lebih dekat pada Tuhan. Untuk nyalipkan daging.
Untuk nomor satukan Tuhan tadi. Untuk nyatakan cinta pada Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Iya, kalau diceritakan banyak sekali, sorry ya. Di jam berapa ya? Jangan suka ya, bisa lewat ya. Oh, masih 12 menit kok, belum lewat. Ya. Kataan sebelah Cik Suwi, kataan sebelah saudara, masih lama. Iya, sudah masih lama. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang bagus-bagus sebenarnya. Iya, saudara, mungkin saya tambah sedikit dulu, saudara ya. Perempuan Sunem. 2 Raja-Raja 4 ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi ada seorang perempuan Sunem di daerah Sunem, saudara. Dia sering lihat Elisa itu lewat di depannya, saudara. Dan dia tahu Elisa itu nabi Tuhan, hamba Tuhan, saudara. Ya, lalu dia tergerak hatinya, buatkan sebuah kamar di lantai atas, saudara. Lalu dia ngomong dengan suaminya, kita buatkan saja kamar yang nanti kasih ini macam-macam, supaya perjalanan kalau dia sedang jauh dia bisa istirahat di sini, dia bisa ya pokok ya meringankan kita bisa bantu dia, saudara. Lalu singkat cerita suaminya setuju, lalu dibangunkan, saudara. Jadi dia rindu membantu pekerjaan Tuhan, saudara, supaya Elisa bisa menjalankan pekerjaan Tuhan dengan baik. Ya bisa istirahat, bisa fresh lagi, bisa ikuti perjalanannya, pelayanan lebih baik lagi, saudara. Ternyata punya dampak luar biasa. 2 Raja-Raja 4:17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti katakan Elisa padanya. Jadi ceritanya karena dia membantu pekerjaan Tuhan, waktu Elisa sedang istirahat di sana, saudara, lalu Elisa itu dengar perempuan ini mandul, nggak bisa punya anak, rindu punya anak, tapi nggak bisa punya anak. Lalu Elisa itu tergerak hatinya, lalu mulai menolong dia, lalu intinya didoakan sungguh-sungguh supaya bisa punya anak, saudara. Singkat cerita, tahun berikutnya sungguh-sungguh dia dapat anak. Waktu apa? Dia mendukung pekerjaan Tuhan. Dia membuat pekerjaan Tuhan lebih lancar. Dia membuat pekerjaan Tuhan lebih baik. Ternyata juga ada, saudara, justru Elisa digerakkan oleh Tuhan. Dan doanya didengar oleh Tuhan. Dan dijawab oleh Tuhan. Melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu saudara lanjut lagi. 2 Raja-Raja 4 ayat 32, 35. Dan ketika Elisa masuk ke rumahnya, ya bertanya itu, ya ternyata anak itu sudah mati. Ternyata yang namanya masalah, mujizat bukan berarti sudah selesai masalah. Waktu berjalan bisa ada masalah lagi, saudara. Ada enggak orang sakit sembuh mujizat, nanti di kemudian dari sakit lagi, ada enggak? Ada. Masalah keuangan selesai, ada enggak nantinya punya masalah? Bisa saja, saudara. Lah dia juga mengalami anaknya itu ternyata mati dan berbaring di tempat tidur, saudara. Sesudah ia masuk, ditutupinya pintu sehingga ia sendiri dan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoa ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulut ke atas mulut anak itu. Dan ternyata di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap ke atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia sendiri kembali dan berjalan dalam kamar itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian ya meniarap pula lah ia ke atas anak itu. Maka saudara dengar, maka apa saudara? Baca bersama-sama. Bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya, sembuh, hidup lagi. Gak usah takut. Asal saudara jalanmu
jalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, ya saudara bisa dapat kasih karunia. Dan kalau nanti datang lagi masalah lagi, sama saja, jangan takut saudara. Masalah itu selalu ada, tapi juga dapat pertolongan. Ya bahkan sampai anak itu sudah mati tetap saja akhirnya ngalami sudah mati dihidupkan. Saya doakan, saya nubuatkan saudara ini datang tidak kebetulan. Seharusnya saya mengajar lanjutkan Jumat yang lalu, tapi Tuhan berikan firman ini. Artinya juga sama. Kalau saudara bisa tangkap ini, saudara lakukan dalam hidup saudara, saudara lakukan dalam ibadah saudara, saudara juga bisa mengalami seperti itu, saudara. Ya tiba-tiba tergerak di Tuhan. Oh saudara harusnya nggak bisa punya anak, bisa punya anak. Harusnya nggak bisa punya pabrik, bisa punya pabrik. Harusnya nggak bisa buat komsel, bisa jadi kakas buat komsel. Harusnya nggak bisa, jadi bisa. Lalu juga sama. Kalau sampai akhirnya ada masalah lagi, bukannya nggak bisa jadi bisa, sudah mati, saudara. Mungkin usahanya sudah mati, saudara. Mungkin hubungan rumah tangganya sudah mati, saudara. Mungkin komselnya sudah mati, pengharapanmu sudah mati. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal saudara berjalan yang benar, yang mati dihidupkan kembali. Betul, studimu mati dihidupkan kembali. Pelayan mati dihidupkan kembali. Nah, itu luar biasa sekali, saudara. Saya tambah satu yang terakhir ya, 2 Raja ini, saudara. Ya ayat yang pasal 8 ayat 1 dan seterusnya. Elisa telah berbicara kepada perempuan dan anaknya yang dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergi bersama-sama dengan keluargamu dan tinggal di sana, di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan Nabi itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap ya sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Sekali lagi ngalami pacaklik, saudara. Ya terpaksa diarahkan, ayo pergi untuk mengungsi dulu gitu, saudara. Maka tinggallah di mana Filistin, saudara. Ya 7 tahun. Ayat 3. Setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Kenapa? Setelah 7 tahun dia balik, rumahnya sudah didudukin orang lain, saudara. Ya tanahnya sudah diambil oleh orang lain, saudara. Karena dianggap itu tanah tidak bertuan gitu, saudara. Itu miliknya dia. Dia pergi diambil oleh orang lain. Kemudian ia mengadukan kepada raja. Ayat 4, raja sedang bicara pada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan padaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan hal ini, rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu kata Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa. Jadi semua diatur Tuhan, tidak kebetulan. Jadi Tuhan pernah dengar, rajanya pernah dengar dulu ada Nabi Elisa yang bisa tadi ya menghidupkan anak yang sudah mati, dihidupkan. Mandul jadi punya anak mati, sedang cerita perempuan ini yang sudah kehilangan rumahnya karena diambil orang lain, datang para raja. Saya percaya itu tidak kebetulan, Tuhan yang ngatur. Tuhan itu bisa ngatur, enggak pas gitu, saudara. Sedang raja itu digerakkan untuk tanya hal ini, perempuan itu datang, saudara. Ayat 6, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan, saya nubuatkan setiap saudara yang hilang kembali, 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 kesehatan yang hilang kembali, ya saudara, kesempatan yang hilang kembali,
danamu yang hilang kembali, saudara. Apapun yang hilang kembali dalam kehidupan saudara, berkat yang hilang kembali. Dan kalau kembali biasanya lipat-lipat ganda. Tangkapan saudara. Saya percaya sekali lagi, harusnya saya ngajar nyambung. Tapi kalau Tuhan sedang berikan ini berarti rema. Belajarlah ibadah, menyembahan disertai persembahan. Sekali lagi ya, persembahan itu bisa uang, persembahan itu bisa waktu, persembahan itu bisa perasaan, persembahan itu bisa talenta, apapun. Kalau saudara berjalan dua-dua, ini diajarkan oleh Tuhan. Sejak dari kitab Kejadian, dan saudara akan mengalami dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Masalah boleh ada, ya, pertolongan Tuhan, new wonders tetap ada. Masalah boleh banyak, new wondersnya lebih banyak. Kebutuhan lebih banyak, ya, oh, berkat Tuhan lebih banyak. Amin. Tangkapan saudara. Pakai ini untuk nyembah pada Tuhan. Pakai ini untuk doa pada Tuhan di hadapan Tuhan. Biar malam ini, pagi hari ini, saudara tangkap sesuatu, lakukan dalam hidup saudara. Saudara akan lihat tiba kemuliaan pada kemuliaan.